Salam jumpa kembali dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi insan pengembara. Kirana Kelana pagi ini dari Matius pasal 1 ayat yang kedua. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Sangatlah penting memperhatikan bagaimana Alkitab menuliskan silsilah yang berkaitan dengan Yesus Kristus. Siapa yang masuk silsilah itu dan bagaimana ia dituliskan. Karena ada makna dan pesan yang Allah mau kita perhatikan. Anak kandung Abraham bukan hanya Ishak, tetapi Ismail juga. Bahkan masih ada 6 anak lainnya. Lihat anak-anak Ketura di dalam Kejadian 25 ayat 1-2. Namun Ishaklah yang menjadi penerus dan pewaris berkat Abraham. Itu orang yang masuk dalam panggilan dan yang beriman, sehingga masuk dalam perjanjian dengan Allah. Mengapa Ishak? Mari kita perhatikan Roma pasal 9 ayat 7 dan 8. Dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Nah, apa maksudnya anak-anak perjanjian? Galatia 4 ayat 28 dan 29 berkata, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Ishak adalah anak perjanjian karena Ishak dijanjikan Allah kepada Abraham dan dilahirkan di masa tua Sarah yang mandul dan yang telah mati pucuk itu. Allah perlu intervensi untuk Ishak dikandung dan dilahirkan. Demikian juga dengan kita, anak-anak perjanjian yang dilahirkan baru dari Allah, dari Roh Kudus. Menjadi Kristen bukanlah sekedar datang ke gereja atau karena lahir dari keluarga Kristen. Yang dimaksud Kristen adalah orang-orang yang terpanggil oleh Allah untuk masuk dalam ikat janji dengannya, di mana kita merespon dengan iman, sehingga kita dilahirkan baru, jadi ciptaan baru, dan selanjutnya kita mengkomitmenkan diri kita kepada Allah dalam ikat janji. Itulah anak-anak perjanjian. Itulah kekristenan sejati. Masuk dalam silsilah Yesus, menjadi keturunan ilahi, menjadi manusia Allah. Itulah yang dimaksud dalam 1 Timotius 6 ayat 11a. Tetapi engkau hai manusia Allah. Ketika kita perhatikan silsilah selanjutnya, Esau dan Yakub adalah anak kembar. Tetapi sekarang Yakub yang dipilih dan masuk silsilah dalam Yesus Kristus. Roma 9 ayat 10-13 berkata, tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Yakub dikasihi Allah berdasarkan pilihannya. Dipilih Allah berdasarkan panggilannya. Dan panggilan Allah berdasarkan pengetahuan Allah bahwa Yakub merespon panggilan itu dan beriman kepadanya. Itu maksudnya Allah mengasihi Yakub. Selanjutnya dikatakan Allah membenci Esau. Mengapa demikian? Allah tidak memilih dia. Dia tidak masuk dalam panggilan Allah. Karena Allah telah mengetahui sebelumnya bahwa Esau tidak akan menanggapi panggilan dan beriman kepada Allah, bertentangan dengan leluhurnya Ishak dan Abraham.
Dan itu nyata melalui tindakan Esau yang memandang rendah hak kesulungan dan menjual haknya dengan murah. Perhatikan Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah daripada. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulungan." Saut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Akhirnya Esau kehilangan hak kesulungan, dan ia tidak dapat memperolehnya kembali, sekalipun dengan penuh penyesalan dan tangisan. Sekarang perhatikan Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Esau kehilangan berkat untuk ada dalam silsilah Yesus Kristus, berbagian dengan Yesus Kristus. Biar ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak mempunyai nafsu yang rendah, hidup dalam percabulan dan hawa nafsu duniawi, tetapi memilih untuk hidup dalam panggilannya, beriman kepadanya melalui menunjukkan komitmen perbuatan hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat peringatan bahwa Engkau rindu kami menanggapi panggilan-Mu dan beriman kepadamu. Biar kami tidak memiliki nafsu yang rendah, hidup cabul, dan dikuasai hawa nafsu dunia. Biar kami merindukan hal-hal yang rohani, sehingga kami menjadi umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Engkau merahmati kami untuk mengenal kehendak-Mu. Biar kami mengkomitmenkan diri kami kepadamu, berbagian dengan Engkau, mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.